terkait kan pemerintah mengeluarkan membantu warganya yang terkena PHK yang tadi gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali bersama Wawan, back to my channel teman-teman. Oke, di sore hari ini jam 5 sore hari Rabu tanggal 8 April 2020, saya mau ngajak teman-teman nih ke tempat usaha pembuatan masker teman-teman, yang mana usaha masker pada saat ini sedang gencar-gencarnya teman-teman, sedang booming, sedang meledak ya, karena wabah COVID-19 atau Corona teman-teman, dimana pemerintah atau presiden kita telah mewajibkan setiap orang yang keluar rumah harus pakai masker teman-teman. Supaya apa? Menghindari, meminimalisir resiko penularan COVID-19. Dan juga usaha masker ini sekarang jadi usaha orang banyak nih teman-teman, sebagai pengganti sumber utama mata pencaharian, dimana yang jadi awalnya jadi karyawan divakumkan atau di PHK gara-gara COVID, sekarang bisa berdagang masker teman-teman, atau memproduksi masker, jualan masker, usaha masker teman-teman ya, yang mana yang awalnya jadi ojol atau ojek online yang sepi dan takut tertular, akhirnya sekarang usaha masker juga teman-teman. Banyak yang mata pencaharian yang sehari-hari yang telah berkurang gitu kan income-nya, bahkan tidak ada income lagi, sekarang ditolong dengan usaha ini. Yuk langsung aja teman-teman, ikut saya lihat langsung tempatnya dan bagaimana sih cara pembuatannya. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini ya. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe dulu teman-teman, supaya channel Wawan bisa berkembang dan lebih berkembang lagi untuk kedepannya, memberikan info terbaik dan memberikan inovasi karya anak bangsa teman-teman. Oke, cus. Hai teman-teman, daripada penasaran, yuk kita tanya-tanya dulu pengurusnya. Halo teman-teman, kita bincang-bincang dulu nih sama perwakilan dari pengurus KBRC dulu teman-teman. Namanya siapa Pak? namanya Fuad. Oh, Pak Fuad Ya. Oke, Pak Fuad ini adalah wakil dari kepengurusan KBRC ya teman-teman ya. Sebagai apa Pak? Sebagai wakil ketua di KBRC. Waduh, luar biasa nih Pak Fuad ya. Ya. Oke, udah berapa tahun Pak di KBRC? Kalau saya sendiri itu baru 2-3 tahun, sama 2 sampai 3 tahun, tapi Oh. KBRC ini berdiri udah sejak anak muda dari Pak RW muda gitu. Jadi udah lama banget ya. Gitu Jadi ya. tahun Mantap, 90 luar biasa. ya. Ya, jadi KBRC ini udah cukup lama ya. Makanya jadi KBRC ini sendiri itu
dibuat untuk organisasi anak-anak remaja Ciherang untuk berkumpul yang istilahnya ada kegiatan positif seperti itu. Ngomong-ngomong singkatannya apa ya? Dari tadi saya KBRC itu nggak ngerti juga nih. KBRC itu kan keluarga, K-nya, KB, B-nya itu besar, R-nya itu remaja, C-nya itu Ciherang. Oh, keluarga besar remaja Ciherang. Iya, betul. Oh, kegiatan rutinnya apa aja sih Pak Fuad kalau boleh tahu? Kegiatan rutinnya itu alhamdulillah kegiatan rutin kita itu yang sangat spesial itu ada di hari 17-an ya. Nah, nanti yang kedua, kita tiap bulan itu ada santunan anak yatim. Jadi di mana kita ada santunan anak yatim buat warga khusus anak-anak Ciherang. Nah, yang ketiga kita ada kayak kegiatan-kegiatan positif seperti maghrib mengaji dan kegiatan positif lainnya lah yang bisa yang membuat anak-anak remaja Ciherang itu lebih kreatif lagi, seperti itu sih. Bagus juga kegiatan Pak Fuad ya. Ya, insya Allah. Luar biasa. Pak Fuad, sekarang kan ngomong-ngomong nih lagi viralnya wabah corona COVID-19 nih Pak Fuad. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih pengurus atau anggota KBRC sendiri bagaimana sih menyikapi wabah corona tersebut yang saat ini sedang mewabah bahkan justru bisa mematikan? Ya, yang pertama kita tentu dari KBRC dan RW 6 itu sangat langsung sigap. Maksud sigapnya kita langsung bekerja sama dengan sekolah relawan untuk membentuk Satgas COVID-19 yang dimana Satgas COVID-19 ini dibentuk untuk untuk mengalayani atau meminimalisir upaya dari penyebaran COVID-19 itu sendiri gitu. Nah, apa sih cara-cara kami? Yaitu cara-cara kami itu yang pertama, kami rutin setiap seminggu sekali ada penyemprotan desinfektan untuk warga, dan di situ kami sekaligus sosialisasi kepada warga untuk selalu menerapkan pola hidup sehatnya, karena ketika kita menyemprot ke rumah-rumah warga itu warga sendiri akan bersosialisasi ya untuk bergerak menerapkan pola hidup sehat gitu. Nah, itu upaya kami, dan kami juga membuat satgas di mana tiap malam kami membubarkan orang-orang yang berkerumun seperti warteg ya, seperti warkop dan lainnya yang berkumpul. Itu pasti ada satgas kami yang malam itu tiap malam berkeliling untuk mencari ya orang-orang yang istilahnya berkerumun gitu. Nah, apa saja sih Pak? Itu kan bagus tuh langkah-langkah untuk menanggulangi dampak sosial atau kesehatannya ya. KBRC sendiri cukup lumayan bagus pencegahannya kalau saya dengar tadi kan. Nah, sekarang bukan yang terjadi di Indonesia itu bukan hanya dampak penularan Pak Fuad, tapi juga dari segi income masyarakat yang menurun drastis sampai sekarang dari sejak adanya corona. Nah, itu terjadi karena masyarakat tuh pekerjaannya itu di lockdown gitu, kantornya di lockdown. Walaupun usaha kayak online juga, onlinenya itu sepi gitu karena penumpangnya takut tertular gitu kan. Nah, dampak-dampak ekonomi inilah yang akan mempengaruhi income atau pemasukan kepala keluarga itu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya gitu kan. Nah, kira-kira langkah apa sih untuk menanggulangi dampak tersebut, yaitu dampak ekonominya, Pak Fuad? Ya, sudah virus corona pun itu banyak juga warga dari Ciherang ini, masyarakat dari kampung Ciherang ini terdampak tadi PHK, ekonominya berkurang, dan salah satunya juga order ojek online-nya berkurang. Nah, kita yang pertama kita kerjasama tadi sama sekolah relawan, di mana di sekolah relawan ini kita bekerja sama untuk memberikan sembakonya kepada warga-warga masyarakat kampung Ciherang yang tadi terkena PHK, ekonominya berkurang. Sebagai pengganti sumber income ya. Betul. Jadi kita memberikan sembako, dan kita juga sudah kerjasama dengan pemerintah terkait kan pemerintah mengeluarkan membantu warganya yang terkena PHK yang tadi gitu. Tapi alhamdulillah kita
kerjasama sama pemerintah juga. Jadi kita sudah memberikan datanya ke sana, sehingga ketika nanti pemerintah memberikan itu ada buat warga kita gitu. Nah, yang ketiga, kita membuat sebuah lumbung pangan. Nah, lumbung pangan ini cukup membutuhkan dana besar dan biaya besar, sehingga kami dari warga, istilahnya dari remaja Ciherang itu membuat inisiatif untuk membuat sebuah lumbung pangan untuk masyarakat ke 3 bulan ke depan. Untuk masyarakatnya itu siapa? Masyarakatnya tadi ada yatim, ada janda, ada yang di PHK, ada yang apalagi ekonominya berkurang, ojek online, supir taksi dan lainnya. Untuk apa? Agar mereka tidak kelaparan. Kita tidak mau warga terdekat kita, tetangga kita itu sampai kelaparan. Nauzubillah, jangan sampai. Makanya kita berikhtiar untuk membuat sebuah lumbung pangan agar masyarakat kita tidak ada yang kelaparan nantinya. Amin, amin. Yang telah saya lihat tadi itu usaha pembuatan masker ya. Apa itu salah satunya sebagai pengganti sumber income ya, Pak Fuad? Iya, alhamdulillah masker kain ini yang kita jual adalah salah satu sumber buat pemasukan nantinya lumbung pangan ini. Kenapa? Karena 100% keuntungan dari penjualan masker itu akan dikembalikan ke lumbung pangan, dan lumbung pangan ini buat warga kampung Ciherang gitu, buat warga ya, kayak tadi sembako segala macam. Iya betul, yang dari sembako itu kita dari penjualan masker itu untuk ke situ gitu. Jadi alhamdulillah kita yang pertama itu tadi kita membuat sebuah usaha juga, dan yang kedua itu kita akan juga meminta kepada para donatur untuk lumbung pangan ini gitu. Tapi kita sebelum minta ke donatur, kita harus berikhtiar dulu bagaimana kita untuk cara mendapatkan istilahnya masker juga untuk bermanfaat lah untuk warga. Kita jual dengan harga terjangkau, walaupun dengan harga terjangkau kita juga ada keuntungan untuk penjualan itu sendiri. Siapa saja sih tenaga ahli yang digunakan, Pak Fuad? Tenaga ahli yang digunakan dalam pembuatan masker kain. Iya. Kan? Iya. Nah, dalam betul. pembuatan masker kain kita kerjasama dengan mitra kita. Mitra kita ada di Sukma Jaya Depok. Ya, kita kerjasama dengan mitra ini. Yang udah ahlinya ya? Ya, yang sudah ahlinya, yang sudah insya Allah orderannya yang kainnya mantap lah, luar biasa, dan istilahnya dia udah terkenal gitu. Nah, untuk tenaga ahli yang lainnya seperti lumbung pangan dan tugas lainnya itu kita membagi-bagi dari warga kita sendiri, dari yang remaja Ciherang itu sendiri gitu. Oh, berarti ada maskernya itu dari kain aja ya, nggak ada dari yang lainnya? Bahan dasarnya dari kain ya? Iya betul, kita dari kaos. Oh, kaos. Iya, tapi apa namanya, ada kain combat ya, istilahnya di kaos sih namanya gitu. Iya. Bagaimana dengan standar kebersihannya ketika produksi? Apakah dipantau itu, Pak Fuad? Alhamdulillah mitra kita ini insya Allah sudah sesuai dengan prosedur standar yang telah disebarkan oleh gubernur atau pemerintah gitu. Jadi insya Allah ini udah standar kebersihan dan lainnya gitu. Nah, teman-teman nanti bisa cek kantor produksinya itu seperti itu sih. Oke, Pak Fuad, ngomong-ngomong nih, terima kasih atas diskusinya atau ngobrol-ngobrolnya sekarang kan. Saya dan teman-teman subscriber juga akhirnya dapat informasi gitu kan dari sebuah gerakan untuk menangkal COVID-19 ini gitu kan. Mudah-mudahan usahanya berkah, lancar, dan selalu bisa menolong orang banyak. Ya, insyaallah. Gitu. Nah, ngomong nih, pesan masukan yang disampaikan untuk para subscriber channel Awawan nih mengenai pencegahan corona apa nih? Oke. Untuk para subscriber channel Awawan, pesan saya adalah teman-teman jangan panik. Teman-teman harus selalu waspada dengan virus corona ini. Tingkatkan selalu pola hidup sehat. Dan yang kedua adalah teman-teman harus memberdayakan lingkungan teman-teman. Jangan sampai di tangga atau daerah teman-teman itu ada yang sampai kelaparan. Nauzubillah, bahkan sampai mati karena kelaparan, itu jangan sampai. Dan yang ketiga,
teman-teman menggunakan masker setiap saat keluar rumah, karena pemerintah sendiri sudah mewajibkan kalau teman-teman untuk memakai masker itu sendiri gitu. Dan juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya, setelah ketika masuk ke rumah, ketika habis berpergian itu jangan sampai lupa untuk mencuci tangan, karena ini sangat riskan ya untuk virus corona itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman jangan hanya cuma rebahan. Untuk yang bagi remaja ya, untuk bagi remaja jangan cuma rebahan, tapi lihat dulu di sekeliling teman-teman ada nggak yang kelaparan atau yang ekonominya kurang. Coba teman-teman bantu, coba teman-teman coba teman-teman berdayakan untuk lingkungan itu sendiri gitu. Mungkin itu ya dari saya selaku pengurus dari KBRC. Kita punya jargon yaitu berdaya di kampung sendiri, itu jargon kita. Nah, semoga lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad ya atas obrol-obrolannya tadi, atas informasinya dan guidance-nya tadi kan. Siap. Oke, semoga bermanfaat bagi saya, keluarga, dan yang lain juga, termasuk subscriber saya semua. Oke, Pak Fuad, terima kasih ya. Amin. Thanks to watching my video.